bidzalika li fi'liha waqtal ghurub. Nampak? Betul tengok. Kita sudah cok. Tidak. Wal maghribu ay salatuha wa sumiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurubi. Dan bermula maghrib dan maghrib bermula artinya salatuha, artinya salatnya maghrib. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan dengan demikian. Dan dinamakan dengan demikian li fi'liha, karena mengerjakannya salat waqtal ghurubi, pada waktu tenggelam. Jack, kau kitab ke? Gelam tu. Ha? Gelam. Tenggelam dah. Mat? Lepas aku jadi pera ni. Alah, kau gini. S-10 bro. Tak baru. Kang. Ya, Mbak. Jadi sekarang pembahasan masalah salat maghrib. Seperti pembahasan sebelumnya, salat maghrib adalah waktu di mana Nabi Adam diterima taubatnya. Adru alaina min saniyati wada. Sini. Ya, Mbak. Jadi seperti pembahasan sebelumnya bahwa maghrib adalah waktu di mana Nabi Adam diterima taubatnya. Nah, benar. Jadi mengapa sholat maghrib namanya maghrib? Nah, kenapa enggak nama-nama yang lain? Dikarenakan kita mengerjakan sholat tersebut waqtal ghurubi, pada waktu tenggelamnya matahari. Jadi maghribun kalau kita tasrifkan itu isim zaman dari kalimat gharaba. Maghribun bilghrabun. Ya, maghribun tempat apa itu? Masa tenggelamnya matahari. Jadi kita kerjakan sholat di situ namanya maghrib. Ya, benar. Wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi. Ya. Dan bermula waktunya maghrib. Wahidun, itu yang satu. Dan bermulanya maka kamu ikutnya toh yang Azman. Daripada saya duduk sini ya. Samping Siba duduk, enggak samping Nanda duduk. Ataupun samping DJ. Suka kali di belakang. Sini je. Tak dekat nikah pun tahun ni. Dan bermula waktunya maghrib wahidun, itu yang satu. Wahwa ghurubus syamsi, wahwa, dan bermula ianya yang satu, ghurubus syamsi, itu tenggelam matahari. Sudah. Ai fi jami'i qarsiha, yang bukan lihat tiba. Fi jami'i qarsiha, wala yadurru baqa'u
Jadi masih di Jadi Iwan Enggak ya. Mana naro bilang manohan? Sebab naro biasa anak naro jadi. Nah. Garka memberi. Buka. Nyambat. Waktu apa datangnya wahwa dapat peladiannya waktu maghrib itu tenggelam matahari. Artinya bijami'i qarsiha dengan sekalian bulatannya matahari. Dengan sekalian bulatannya matahari. Kak. Nah, bagi jami'i dengan sekalian bulatannya matahari. Wala yadurru baqa'u syia'i ba'dihi. Sisi solo. Dan tidak mudarat. Tidak mudarat dan tidak mengapa. Dan tidak mudaratlah kekal cahaya ba'dihi. Lima syia'i ba'dahu. Ba'dahu bukan ba'dihi ya, cuk salah ya. Ba'dahu setelahnya tenggelam. Mana Nanda dia? Oh Nanda, mana dia? Ada sini perkembangannya. Oh di sini. Oh mikir lagi ya dia. Bukan, ada sini aja lah. Lawaknya holo. Ya, dah. Jadi waktu maghrib ada satu, yaitu pada saat sempurna matahari tenggelam. Mau manggil apa ya kau? Apa? Mana. Cek beda dia kat aku. Agak lagi. Sini tahu deh tu. Kat le. Waktu maghrib ada satu, yaitu bijami'i tenggelamnya matahari dengan keseluruhan bulatannya matahari. Jadi keseluruhan bulatannya matahari, maka hal yang seperti ini hanya bisa dijangkau oleh orang yang tinggal di pinggir laut. Itu hanya orang tertentu yang bisa. Orang yang tinggal di pinggir laut secara jelas melihat tenggelam matahari. Kue kerjun saya bingung. Nampak sangsir, subscribe, mana buku kajian ada mana? Subscribe. Nah, dah. Ini macam ni. Maka pada saat matahari tenggelam, bulatan matahari sudah tenggelam keseluruhannya, tidak jadi masalah jika memang cahaya matahari masih menyinari ufuk barat. Enggak jadi masalah. Kalian, ana ada masalah matahari yang sudah tenggelam masih menyinari ufuk barat. Ya, nanti masalah. Kak. Wa bi miqdari ma yu'adhdhinu syakhsu wa yatawadda'u Taruh. Mana ni? wa bi miqdarin ma yu'adhdhinu syakhsu wa yatawadda'u. Ha Dewi Neli. Taruh buat Neli. Neli Iwan. Kata apa kamu kedua? Merah untuk apa kamu aku? Pak dua sang pin bung diri dengan jo. Tak cerita. Udah cerita letting malam deh. Kita beragam, kan tak? Bedanya wetan. Kita masalah murah makanan dekat juga masak. Ya, mana ini? Kau panjangin dulu matanya. Janudin. Nak kita potong. Sehat? Baju baru ya? Apa beli ya? Nordin. Ya, Pak. Wabi mika au yatayamamu. Okay, blue. Wayasturul aurata. Wa yuqimu sholata. Tiyo, kat tu.
Wa yusalli khamsa raka'atin. Ya, wa yasturul aurata wa yuqimus sholata wa yusalli khamsa raka'atin. Ya. Wa bi miqdari, dan sabit dengan kadar. Wa bi miqdarin, dan sabit dengan kadar barang yang diazan oleh seseorang. Ya, ma yu'adinu barang, yu'adinu diazan syaksu oleh seseorang. Yang diazan oleh seseorang. Wa yatawaddau, dan berwudu ianya seseorang. Au yatayammamu, atau ditayamum ianya seseorang. Ya, atau ditayamum ianya seseorang. Wa yasturul aurata, dan ditutup ianya seseorang akan aurat. Dan ditutup ianya seseorang akan aurat. Apa jawabnya? Jun. Sehat. Masa kau payah pakai kacamata dong. Dan kita dulu melawan pergi. Kawan tu keluar dia kira-kira. Udah banyak. Kita lu panjangnya. Yun. Dan ditutup ianya dan ditutupi ianya seorang akan aurat. Wa yuqimu sholata, dan diikamat ianya seseorang akan salat. Rehan, spidol mana? Ada Ustaz. Di situ. Ya. Yang tebal kan? Tebal insya-Allah. Dan diikamat ianya seseorang akan salat. Wa yusalli, dan disolat ianya seseorang akan 5 rakaat. Nyambat. Jadi kadarnya seluas mana waktu maghrib? Katanya waktu maghrib itu satu. Kalau waktu lain itu ada pembagiannya, seperti asar ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiyar, ada waktu jawas, bila makruh, ada tahrimnya. Jadi kalau maghrib waktunya ada berapa? Waktunya ada satu, dengan kriteria seberapa lama. Domnanya? Ya, selama kira-kira orang kalau azan berapa menit? Setelah azan disambung dengan wudu berapa menit atau ditayamum? Setelah berwudu disambung dengan tutup aurat berapa menit? Setelah tutup aurat disambung dengan iqamah berapa menit? Setelah itu disambung dengan sholat 5 rakaat berapa menit? 5 rakaat artinya 3 rakaat maghrib, 2 sunnah qabliyah ataupun ba'diyah. Ya, mana? Kira-kira kalau semuanya totalnya ada berapa? Ada berapa menit kira-kira? Azan berapa menit kira-kira? Fadli. Berapa menit azan kira-kira? 2, 3. 3 menit lah, 4 menit lah ke depan. Berwudu berapa menit? Berwudu dengan kadar yang standar 3 menit, 5 menit lah. Takkan juga 10 menit. Setelah 10 menit tutup aurat enggak lama lagi kali. Kira-kira 1 ataupun 2 menit, dah 12 menit. Setelah itu iqamah 3 menit, sudah 15. Salat maghrib 3 rakaat, salat sunnah sambung 2 rakaat. Totalnya semua kira-kira 20 menit. 25 menit lah. Ya, sudah? Itu kadarnya. Iya. Nanti aja. Ini saya. Oh. Saya itu. Itu ni tak ada kita tarik tu. Ya. Kamu Rana pakai mukena ha? Ya. Oh.
Ya, kamu buka pedang jom. Pas pakai pedang ya. Jom. Dulu kamu nak. Dulu ya. Beda kau di kan? Oh, no. Cek matanya. Kena. Ayo. Anak yo juga minggu kena. Cek matanya. Tak pun. Mumpung dekat murah. Dah, masalahnya begini sebenarnya. Karena kita ke sini langsung untuk bab solat. Jadi masalah tutup aurat. Tutup aurat, masalah aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hitungan tutup aurat pada laki-laki itu dari atas ke bawah hingga sekeliling. Kalau perempuan dari bawah ke atas hingga sekeliling. Maksudnya bagaimana? Contoh laki-laki misalkan, aurat yang menjadi pandangan aurat laki-laki dari atas dan sekeliling. Artinya ini, misalkan saya pakai kain sarung di bawah pusat misalkan, sudah saya pakai di bawah pusat misalkan, dan saya pakai baju yang ininya agak longgar. Nah, yang ininya agak longgar. Maka dengar betul ni. Kalau misalkan sedang ruku, ini akan jatuh ke bawah. Nampak pusatnya, walau tidak ada yang lihat. Tapi jika ada maka nampak, batal solat. Sudah? Begitu juga dengan sekeliling. Contoh misalkan saya pakai kain sarung di bawah pusat, saya pakai baju kemeja. Tentu pada saat duduk tahiyat ini akan terbuka kancingnya. Nampak pusat walau tidak ada yang lihat, tapi jika ada yang lihat maka nampak, solatnya apa? Batal. Ngerti? Okey. Namun masalahnya sekarang, pada saat kita enggak pakai celana panjang di dalam, langsung kain sarung, waktu sujud, maka nampak area yang ini, karena kan aurat laki-laki kan baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut menjadi patokan aurat. Namun untuk menyempurnakan kadar aurat wajib untuk dilebihkan. Ngerti ya? Berarti harus seharusnya pakai kain sarung saat di atas pusat, jangan mentok di tengah-tengah pusat. Karena yang menjadi auratnya setentang pusat hingga ke belakang. Kalau misalkan hanya mentok di sini saja, pas ruku ini yang sudah turun ke bawah, batal. Tapi selama tahu, kalau enggak tahu ada masalah. Ngerti ya? Ngerti? Selama menurut kita sudah aman, yang ada masalah. Tapi dipertanyakan, jadi gini ceritanya. Ketentuannya, Allah tidak akan menyiksa orang atas dia tidak tahu, tapi akan menyiksa mengapa tidak jadi tahu. Kan hukumnya. Nah. Kalau misalkan saya pakai kain sarung tepat di tengah pusat, tidak saya lebihkan, sudah tertutup auratnya, tapi kewajiban untuk menyempurnakan kadar aurat tidak ada. Karena harus kita lebihkan supaya sempurna semua tertutup. Namun kesempurnaan itu tidak ada karena mentok di pusat. Jika memang kain sarungnya tidak turun ke bawah, solatnya sah, tapi haram. Mengapa haram? Karena kita lebihkan daripada kadar wajib, hukumnya wajib. Kaidahnya, ma la yatimmu wajib illa bi fahuwa wajib. Nah, kaidahnya. Mala yatimul
fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak bakal sempurna wajib, kecuali dengannya, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib. Artinya hal itu tidak wajib, tapi fungsinya untuk menyempurnakan yang wajib, maka dia wajib. Ya? Begitu? Hal itu bukan wajib dasarnya. Hal itu bukan wajib. Ya, Mbak. Tapi untuk menyempurnakan. Kalau tidak ada hal ini, maka tidak sempurna wajibnya. Gara-gara ada ini, maka sempurna wajib, maka hukumnya juga wajib. Contoh misalkan, tutup aurat baina surah wa rukbah kalau laki-laki, berarti antara pusat dan lutut. Sudah, pusat dan lutut. Ya, itu aurat laki-laki. Dan yo ingat, warau gagam. Jangan kebayang kalau sudah sesama laki-laki sudah boleh tidak taharumnya. Beula-ula. Oh mano bagian mano ngkolor di mano alah memang bu. Hanya kebayang pi. Ada bukan. Malam pakai baju alah aku pegah di mana? Aku pegah saja aku hukum yang aku pegah. Jangan kebayang kalau misalkan sudah sesama laki-laki sudah aman hana anu tetap horor yang ingat. Yang namanya hukum yang terikatnya dengan syahwat, la farqa baina wujudiha wa adamiha. Tidak ada perbedaan apakah bangun pocongnya apa tidak bangun pocongnya, tetap sama hukumnya haram. Hukum. Karena bagan bicara masalah syahwat, yang namanya syahwat dia sensitif. Maka hampir semua perkara hukum fikih yang berkenaan dengan syahwat, syahwat semuanya hampir ke dalam ketentuan madhannah. Arti madhannah tempat sangkaan. Hampir semua perkara-perkara syahwat patokannya adalah madhannah. Arti madhannah tempat sangkaan. Sudah. Maka kalau misalkan syahwat ini sudah ke ranahnya madhannah, di madhannah tempat sangkaan, maka bagaimana kaedahnya? Ketentuannya kaedahnya adalah hukmu yata'allaqu bimadhannati la farqa baina wujudiha wa ada. Apa kaedahnya? Al-hukmu yata'allaqu bi madhannah la farqa baina wujudiha wa adamiha. Hukum yata'allaqu yang terikat dengan madhannah. Artinya hukum yang memang arahnya kepada sangkaan. La farqa tidak menjadi beda antara adanya sebab syahwat ataupun tidak ada yang sebab syahwat dianggap sama. Dikata hukum yang terikat dengan sangkaan, maka tidak ada beda, artinya sama antara adanya sebab syahwat ataupun tidak adanya sebab syahwat, sama kira. Contoh misalkan, kenapa? Biasa. Contoh misalkan Rehan, dia mau ke rumahnya si Jul, ada keperluan, mau beli kepiting karena si Jul orang jual kepiting. Nah, udah. Rupanya nggak ada si Jul. Yang ada adik yang si Jul, cewek. Si Rehan tak masuk ke dalam, panas di luar panas, di Aceh panas. Nah, di Aceh panas. Nah, dah. Adik si Jul di kamar, si Rehan di ruang tamu.
Nggak ada bertemu, nggak ada segala macamnya, nggak ada. Di hidang air pun nggak mau ngapain di hidang air ke dia. Ya, ya apa? Itu orang yang tahu di luar, kayak mana? Pasti berpikir macam-macam. Jangan salahkan mereka yang berpikir macam-macam, tapi keadaan kita berada pada Ramadan. Posisinya si Rehan di ruang tamu, adiknya di kamar. Tidak ada sebab syahwat memang, karena nggak ada bertemu, nggak ada sebab syahwat. Tapi dia tahu hukumnya haram. Karena mengapa? Hukum tersebut terikat dengan sangkaan Ramadan. Kan? Arti? Jadi bicara masalah syahwat, banyak perkara-perkara fikih yang arahnya, yang ranahnya kepada Ramadan. Termasuk masalah aurat. Termasuk masalah aurat. Sesuatu itu berawal daripada bercanda. Pak colek-colek siat. Galain. Karena bicara masalah syahwat itu sensitif dia. Kai dikem si Nurdin. Kai kem. Ayo. Pengalaman, Din. Tingkat mandi di kamar mandi sendiri yang telanjang bulat, no, majunya hukumnya makruh. Yang duk hero. Jadi belean. Jangan sampai kita hanya pintar kumpulin dosa. Mati ke mah tengok. Nampak kan? Jangan ulok-ulok bicara masalah hukum ya ulok-ulok. Kau patah luar terserah. Yang penting ada yang baik. Mulai dari yang awal pula. Mulai daripada yang sepele dulu. Masalah aurat kita sendiri bagaimana? Jaga marawah dia. Dayang katuha kali anak mi. Kecuali anak mi ngapain pergi uta-uta gerau. Yang katuha. Kamu deh nak tanya tu. Tak panang dah. Baik dah dahulu. Nanti kamu saja kan? Nanti saja kan? Kaya. Dah, maka perkara laki-laki misalkan pakai kain sarung enggak pakai kain panjang di dalam. Waktu sujud kan nampak area yang di atas. Apa dah yang di atas. Betis. Tutut. Kaya. Kalau terlihat patah enggak? Enggak. Kenapa tidak? Karena di bawah. Karena di bawah. Bawah. Kalau misalkan di bawah, mana ada di bawah itu kan di samping. Kalau di bawah lihatnya begini. Tapi kalau sujud lihatnya ke begini. Berarti di samping bukan di bawah. Ayo Ki. Ngerti maksud saya? Aurat laki-laki dari atas ke bawah dan di samping sekeliling. Kalau sujud nampak ini ya, berarti kan di samping dilihat. Batal berarti. Ayo Ki. Tidak batal itu juga dianggap bawah walau lihatnya di samping. Buktinya orang lihat harus duduk. Sebagai bukti bahwa itu di bawah. Mengerti? Mengerti? Iya. Ngerti ya? Enggak ngerti dah. Bicara masalah kaedahnya oleh dong. Pakai apa itu? Aurat, pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Maka kita lebihkan segini. Kalau misalkan mentok di pusatnya saja, itu batas wajib. Tapi wajib tersebut enggak sempurna. Harus kita lebihkan agar sempurna. Maka melebihkannya juga hukumnya wajib. Dasarnya tidak dalam sulfik. Apa namanya? Hukum apa namanya? Zati apa arifi? Dasarnya enggak wajib, tapi menjadi wajib karena untuk menyempurnakan wajib. Itu sudah pembahasan sebelumnya. Hukumnya hukum zati apa arifi? Arifi. Daul, arifi, Ratna. Penny. Ani. Anak dah doh. Yang sudah ditulis diingat-ingat, jangan dibuat merek saja. Apa macam beres menetel. Maka harus kita lebihkan. Maka masalah laki-laki yang kalau laki-laki enggak pakai peci bagaimana? Solatnya sah apa enggak? Sah, tapi makruh. Pakai baju kaos. Hukumnya apa? Makruh, kecuali pakai lidah. Apa alasannya? Saat kita solat
yang kita bawa dalam salat harus mencerminkan kita seorang muslim. Yang kita bawa dalam salat apa? Ini. Baju semua. Maka harus mencerminkan seorang yang berwibawa dengan keislamannya. Jika tidak, maka hukumnya Makruh. karena sesuatu yang dalam salat ini sifatnya sensitif. Misalkan contoh gini. Hal yang sunnah tidak dikerjakan dalam salat hukumnya makruh. Tapi hal yang sunnah jika tidak dikerjakan di luar salat hukumnya tidak makruh. Seperti salat, seperti puasa, sedekah. Sedekah kalau enggak kita sedekah kan enggak makruh kita. Ya. Tapi kalau sunnah dalam salat enggak dikerjakan hukumnya makruh. Dan ingat baik dua. Jika memang kita sengaja untuk meninggalkan yang sunnah hingga makruh, termasuk baju koko ada, baju kemeja ada, tapi sengaja kita pakai baju kaos. Peci ada, tapi nggak kita pakai langsung salat. Sudah, yang seperti itu yang membuat al ibadatu lam yuqbal idza fasad. Salat tidak diterima karena ada kecacatan. Kecuali memang nggak ada sama sekali ataupun lagi kita cuci belum kering, pakai baju kaos, silakan, yang masalah. Nampak kan? Yang ada kajak nampak cewek juga lagak-lagak apa je. Kamu nampak dengan Tuhan kah lain baju pakaian awak. Mana ni? Nampak kan? Jadi sekali lagi pembahasannya. Saat kita solat, yang kita bawa dalam solat adalah sesuatu yang mencerminkan kita seorang muslim, maka jaga wibawanya. Pakai baju kaos nak mencerminkan muslim, mana? Pakai baju pun dah kena celana pujen puan jeans berpubian dua layer. Jadi tidak mencerminkan seorang yang punya wibawa keislaman yang ada. Yang pulau di luar sana yang ada anak-anak muda dunia. Cewek pergi sepungu tak boleh lagi. Abang itu saleh. Ada solat jamaah di masjid. Ada kalau ada abang yang pakai lu-li waktu aku sujud dia perinjun. Tahu perinjun kamu tu ni? Tahu benda. Caleng abang. Ya tu kau. Caleng tahun 90-an. Ya, maka perlunya mengaji inilah. Tahu. Sering kan? Kak ya. Kak. Sudah cowok, sudah ada pertanyaan yang cowok? Hana yang cewek itu mah, wah kak, dengar betul. Ini parah. Yang macam, gambar balik semua ya. Cewek. Siapa kamu? Ini jujur aja ya, jangan nanti hukum ya. Pakai baju panjang, baju pendek. Ayo. Kapalo. Kak hadi. Dengar lah tu. Ingat, bicara masalah nampak orang yang membatalkan solat, tidak tidak dilihat kalau ada orang yang melihat enggak. Tapi jika ada orang melihat nampak maka batal. Walau enggak ada orang lihat, ngerti? Misalkan yang belum kenanya, misalkan kayak mau kena haji bangun, udah ju. Contoh misalkan, lutut ya. Kalau pakai baju pendek, Allah, aurat cewek dilihat dari bawah ke atas dan sekeliling. Dah. Kalau misalkan angkatnya cuma setengah, nampak di bawah, batal solatnya nunggu. Tak. Walaupun dibuat begini misalkan, di mana ini lagi ada buat no? Ya lagi Ingat, kalau ini nampak lebarnya, masalah. Kecuali yang kayak pocong ni. Coba pocong. Jadi bisa jalan-jalan juga pakai pelandu ya. Janganlah buat jalan-jalan. Yang mana itu maksudnya? Itu sekalian samanya ya, bawahnya ya. Sepanjang mana itu?
Panjang jangan, dah jangan. Sakit ini, kali ngobrol deh. Ya, pada duduk dulu. Tapi lu macam orang itu orang yang tak ya. Kan dia dah apa ni? Dia dah. Ini dia. Maka kan sebaiknya daripada. Daripada pakai baju yang panjang. Nampak ini kau apa? Nampak ini? Nampak ini enggak apa-apa, nampak ini? Enggak apa-apa juga. Karena dalam kitab Mahali disebutkan zahira wa batina. Nampak batin, nampak zahir enggak jadi masalah. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau misalkan kalian pakai kain sarung yang segini, misalkan yang pas mentok ini, ada pakai sajadah, enggak jadi masalah. Ingat, bayangannya, kalau misalkan sholat di tempat terbuat dari bambu, kalau kira-kira begini misalkan, ada anak kecil lihat di atas dari bawah, baik kaki hukum, aku pegah leh ni, aku pegah leh, dia hukum membuyang, baik, pikiran lagi menjamun cabai wayo, lagi huruf jamun, tiga kau ya ni. Sama. Sama. Ini Sudah? Ya, Pak. Tapi kalau misalkan pakai sajadah enggak jadi masalah. Yang menjadi masalahnya adalah jika memang ini mentok seperti ini. Kira-kira kalau sujudnya bagaimana? Kenapa ayo? Pandang sujud batal salat. Beda perkara kalau nampak karena tidak peduli atau nampak karena terbuka, beda hukum. Nanti kalau misalkan saya pakai baju, pakai kain sarung di bawah pusat, saya pakai baju kaos, baju kemeja, artinya saya sudah tahu bahwa hal yang seperti itu bisa menjadi kecolongan, kelengahan saat nampak pusat waktu duduk tahiyat misalkan. Sudah. Itu kalau misalkan nampak batal salat. Tapi berbeda halnya kalau misalkan pakai salat kayak biasa, semua tertutup aurat, tiba-tiba ada angin. Wih, diterbangkan. Ya. Nampak area-area yang macam-macam, langsung kita tutup, enggak jadi masalah. Jadi beda. Nampak aurat karena terbuka dengan nampak aurat karena sengaja, beda. Paham? Ngerti ya? Ngerti? Seperti halnya contoh, ini dia misalkan pakai baju baru, udah tahu ada ijab di sini, tetap dia salat. Waktu dalam salat baru dia getih, itu batal salatnya karena sudah sengaja. Tapi kalau lagi salat dia tiba-tiba jatuh ijab, jatuh, tak jadi masalah. Selama cicaknya tak makan rujak. Makan rujak, Mencret. kami ni kali dia dah. Ya, Mbak. Belum. Masalah pakai yang di bawahnya belum. Ayo okey. Agak urut. Batasan wajah samping dari cek-ceknya pun namanya ini. Apa namanya ini? Kowe buat ini nampak Rana? Penny nampak? Sini pas sini. Dari pertama tumbuh rambut sampai penghubung dua tulang rahang ini. Penghubungnya ini. Maka di bawah ini dianggap aurat dulu. Di bawahnya dianggap aurat. Jadi bagaimana? Aku bagaimana? Kadang kau. Ya. Hai kaki mana kau purna aku yang. Ya, coba kadang kau pegang. Kalau misalkan Rehan kuning. Kuning. Ya, kalau misalkan mentok di ini. Mentok di penghubung tulang rahang. Solatnya sah. Tapi makruh.
Harum. Oh, aduh. Kenapa yang seharusnya kita lebihkan? Hukum kita lebihkan segini, hukumnya wajib tunggu. Berarti kalau enggak dikerjakan wajib, hukumnya ingat kaedahnya. Mala yatimu wajib. Sesuatu tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka ini jadi wajib. Nah, kalau misalkan enggak kita lebihkan, hanya segini misalkan mentok di sini, maka itu tutup aurat ini wajib. Tapi enggak bakal sempurna wajib karena dikhawatirkan akan ketarik. Oh, kalau enggak ketarik tak jadi masalah, namun wajibnya tetap. Maka tutup aurat pakai mukena wajib kita lebihkan. Hukumnya wajib. Tapi kalau kita pas mentok di bawah dagu, berarti kita tidak mengerjakan wajib yang menyempurnakan wajibnya tutup aurat, hukumnya dosa haram. Salatnya sah selama ini tidak ketarik ke bawah. Semuanya dalam masalah wudu seperti itu juga. Kalau misalkan kita wudu mentok dari ini sampai di sini, misalkan mentok di siku, wudunya sah tapi haram. Mengapa haram? Karena harus kita lebihkan itu sempurna. Mala yatimu tidak sempurna wajib. Kewajiban berwudu kalau membasuh tangan dari ujung sampai siku, itu wajib. Tapi enggak bakal sempurna wajib kalau enggak kita lebihkan. Maka kita lebihkan juga hukumnya wajib. Prakteknya sekarang kita mentok di sini. Nampaknya? Artinya kewajiban untuk menyempurnakan yang wajib tidak kita kerjakan, maka hukumnya dosa. Tapi sah tapi ya sah tapi haram. Kok bisa Ustaz haram, pahala haram dan sah itu nyatu? Ya bisalah. Seperti pembahasan sebelumnya ada tinjauan apa namanya? Haitiyah, sudut pandang. Memandang wudunya sampai ke batasannya, maka itu namanya sah. Memandang kita tidak menyempurnakan kewajiban, maka hukumnya dosa. Nyo kamu hukum bukan diabaikan, baik diabaikan. Jangan diabaikan, ingat. Ala ilmu hujjatun laka wala ilmu hujjatun alaika. Ilmu bisa membawa syafaat, juga ilmu bisa membawa laknat. Ingat. Dari semua dosa yang dikerjakan, zina, macam-macam. Misalkan contoh ya, ini contoh. Dosa curi ada dia, dosa zina ada dia, dosa Esmenente, Escobar ada, semua ada. Dosa mengabaikan ilmu juga ada. Yang kena. Dibanding dengan perihnya sakit, lebih sakit ini. Karena apa? Perbandingannya, semua amal ibadah, semuanya ibadah, solat, sedekah, puasa, belajar, segala macamnya, semuanya ibadah. Yang paling manis adalah pahala ibadah orang berilmu. Ya, cukup memeh pahalanya. Faham ya? Kita yang sedang menimba ilmu agama, kita yang punya kemauan, kita punya kemauan menimba ilmu agama. Dibanding pahala tersebut, dibandingkan dengan yang lain, mameh hatnya nunggu. Sehingga ganjarannya enggak jelek-jelek. Apa ganjarannya? Dari rumah kita berjalan dengan niat untuk ilmu agama, dengan niat saja nunggu, kita diberi pahala sama dengan kita berjihad, berperang bersama Rasulullah. Tumlingkai mempok para syahid. Itu sebagai bukti bahwa ganjarannya luar biasa. Ganjarannya luar biasa karena sebagai bukti itu adalah yang paling bermakna. Maka berawal dari hal yang kecil di leo. Tahu, enggak boleh nampak aurat. Mandi enggak boleh nampak aurat. Oh, Hawa tayong gedung melun dalam kamar, dalam WC kandung. Yang kau piu-pi terserah bina nak tahu juga. Yang baik manalah orang mai pakai basahan, tutup aurat. Mulai dari yang ubud ini. Karena kebanyakan kita sekarang karena sudah terbiasa mengabaikan sehingga tinggal begitu kaedahnya pegang. Kau video ni. Oi,
Pan. Kak Uli. Idza ahlul haqqi yang butuh ada ya tu. Ini ada dua. Ngapon mah. Dengar bukan? Idza sakata ahlul haqqi yatawahamu ahlul batili annahul haqqu. Jika diam orang yang benar. Arti orang yang benar, orang yang tahu. Orang yang tahu diam. Yatawahamu ahlul batil, maka sungguh akan dikira. Orang bodoh akan mengira. Orang yang tidak berilmu akan mengira apapun yang dia kerjakan itu serasa benar. Bayang enggak? Lerbu. Boleh. Orang yang mengerti ilmu agama, orang yang sudah tahu dia diam. Maka sungguh akan difikirkan oleh orang yang bodoh, orang yang tidak ada ilmu agama, apapun yang dia kerjakan seakan semuanya benar. Cukup dulu. Karena enggak ada orang yang memberitahu. Sehingga pada hadis yang lain disebutkan, barang siapa si pendai, pendakwah, si pengajar, orang seorang guru, jika memang mulutnya terbata-bata untuk menasihati jamaahnya, terbata-bata, khawatir, takut, maka dia khawatirkan sungguh akan banyaklah jamaahnya lahir sebagai dajjal. Apa doa? Kalau begah yang pi hadis yang begah. Kata, barang siapa si pendai, siapa lagi? Pengajar, si muallim, seorang guru. Saya malas, terbata-bata untuk mengatakan kebenaran, khawatir jamaahnya tepeh, sakit hati segala macamnya adung. Kailan, maka dikhawatirkan banyak jamaahnya akan lahir sebagai dajjal. Gimana lahir sebagai dajjal, Bu? Ada dua. Ada Masih Dajjal, ada Dajjal tu. Kalau Masih Dajjal yang urung pipit, dan Dajjal benar-benaran, Dajjal ori. Kalau kalimatnya Dajjal tu, ya berarti manusia-manusia yang akhlaknya lagi Dajjal. Nampak ya? Maka gini saja. Oh, kira-kira kalian misalkan malas. Waktu dibilang yang baik, kalian agak sedikit kerutak. Udah silakan. Yang jangan komentar. Yang pak komentar yang bahaya. Yang jangan komentar. Misalkan, jangan-jangan itu nggak boleh, dosa. Ya. Seharusnya kalau misalkan masih buat ya udah terserah. Yang jangan komentar bilang gini. Apa sibuk aja. Sibuk aja, ingat bahasanya. Sibuk aja, hukumnya dosa. Tapi kalau bahasanya gini, alah sibuk aja. Itulah gimana bahasanya? Semuanya nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ya contoh. Semua nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Dalam kitab Tuhfatul Ghalibin, bahasa seperti itu dianggap bahasa yang murtad. Karena menolak syariat. Ya, maka karena inilah mengapa hukum jabutnya wajib. Mengapa hukum mengaji itu wajib. Karena kalau sudah mengaji kita sudah tahu. Sudah ya? Ngerti ya? Ya. Dan ini nyaman sudah orang, sudah ngerti ya semua sudah orang. Jadi harus harus dilebihkan pada kadar seharusnya. Ya, benar.
kan kontrol tahu ya. Ay, ili ko na lang. Allah. Ada, nakagaro nga. Ini. Ini boleh enggak mau gitu keluar. Cocok na ano. Ano dah? Jarang. Ya, tapi itu agak gitu. Tahu kira Itu ada itu. Kita siapa ini? Shohim. Shohim udah pada papan. Oh, halo. Kau tak mau taruh ke? Bukan apa. Sudah? Sudah semua kan? Silakan. Saya telah. Untuk Buka halaman 10. Langsung halaman 10. Tadi yang di belakang itu sudah saya simpulkan ya. surat sembuh. Ingat. Fungsi ilmu mantik yaitu menyesuaikan maksud hati dengan bahasa dengan maksud dengan maksud hati, berbeda dengan nahu kebalikannya. Tu ni satu itu. Jadi. Karena patengku dia ada. Jadi kancil guys. Jadi ingat Ini ya sebenarnya. akal diibaratkan dengan langit. Kebodohan diibaratkan dengan awan. Sedangkan ilmu diibaratkan dengan matahari yang bercahaya. Kalau akal seseorang tidak bodoh sehingga mudah menyerap ilmu, maka dengan ilmu membuat dirinya terarah, tidak meraba-raba. Seperti halnya langit yang tidak ada awan, sungguh cahaya matahari itu terlihat jelas. Tapi kalau langit matahari yang tertutup awan, maka sungguh kita meraba-raba. Itulah sebagai tamsilan. Karena ilmu, yang namanya ilmu itu banyak definisinya. Salah satunya yang namanya ilmu adalah sifatun yang kasyifu biha inkisyafan taman. Artinya satu sifat yang jika melekat ke dalam jiwa seseorang akan terbuka keseluruhannya tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Ilmu itu artinya kita bisa tahu semuanya karena ilmu. Kalau saya simpulkan gimana? Kita yang mencari ilmu, kita para pencari ilmu, agar kita agar ilmu yang kita cari menawarkan hikmah kepada diri kita para pencari. Maka lihatlah filosofi orang yang memasukkan ayam ke dalam kandang. Filosofi yang kepada orang-orang yang sudah dengar sebagai ulangan, yang baru-baru sebagai pengingat. Lihatlah filosofinya orang yang sedang memasukkan ayam ke kandang. Dengar bukan? Yang pertama ada orangnya, ya. Yang kedua ada ayamnya, ya. Yang ketiga ada kandangnya. Keempat, skillnya. Kelima, jaga kandang dari yang enggak. Artinya gini. Yang pertama, kita enggak boleh marah ke ayam.
Enggak. Waktu kita memasukkan ayam ke kandang, kita buat begini. Ada yang ke sana lari, ada yang ke sana lari. Enggak boleh marah. Jangan kita lempar batu. Bisa buat dia enggak jinak. Tapi harus sabar. Sudah. Yang selanjutnya dalam kandang enggak boleh ada beruang. Tahu beruang? Penny tahu beruang? Apa beruang? Berua kalau Abang Mandu bilang. Biawak. Kalau yang parah lagi apa namanya? Cage apa namanya? Yang dia itu cuma ambil matanya saja. Hah? Musang. Musang? Ke musang. Cage. Bukan cage. Oh, kau i matang deh coy buahnya. Sampai. Ya kawan saya. Cerape. Bukan cerapai, kuku, yang menanya dia. Yang nggak boleh ada yang datang yang itu di dalam. Baru ayamnya bisa masuk. Seperti itu juga filosofi kita mencari ilmu. Yang pertama kita punya niat untuk memasukkan ilmu dalam hati. Ayam ibaratkan dengan ilmu. Kandang ibaratkan dengan hati. Biawak, burua tadi ibarat penyakit hati. Maka nggak bisa masuk ilmu ke dalam hati jika memang ada penyakit di dalam. Tapi ke orang yang jahat kok banyak ilmunya. Ilmu pada orang yang jahat hanya sekedar di fikirannya saja, nggak masuk ke hati. Buktinya contoh banyak dengku pulang dari aku palih juga. Dia dengku, bukan dengku thank you. Dari daya belajar segala macamnya, pulang dari daya palih ini engkau. Kenapa? Karena waktu dia mencari ilmu, tidak dengan niat untuk memperbaiki hati dengan ilmu yang dia cari. Makanya benar niat dulu. Wajib punya niat. Ada pencari ilmu wajib punya niat saat dia sedang belajar atau mau belajar, wajib dengan niat, ya Allah, ilmu yang saya cari ya Allah, semoga bisa membersihkan hati saya. Yang benar wajib. Kadiyun. Wajib punya. Kenapa wajib? Dengan niat seperti itulah yang membuat kita menjadi ustad dah. Kadro dekat ustad, nah calon ustad dah. Atau kawaknya bukan ustad dah, calonnya ustad. Kahana awaknya ustad dah ke, lahir anak ustad dapat ustad dah. Yang mana nunggu? Campur kan? Ya, Pak. Ya. Kalau sudah bab yang pertama. Faslun fi anwa'i ilmil hadis. Formula ini itu fasal pada menyatakan ilmu fi ilmil hadis. Ilmu hadis, ingat, hadis itu bukan hadis Nabi. Tahu kenal boleh? Kalau tulisannya hadis ini sesuatu yang memiliki sifat berubah-ubah. Namanya baharu. Tapi kalau hadis, yang hadis Nabi. Ngerti? Ya, maka bahasa Arab ini khilaful ibarat bi ikhtilafi i'tibar. Beda penulisan maka beda pula maknanya. Jelas? Untuk melatih kecerdasan. Untuk melatih kecerdasan agar kita lebih cepat meresapi apa yang dimaksud oleh orang yang sedang berbicara tanpa dia jelaskan. Terkadang kita bisa melihat bahwa orang bertanya satu pertanyaan, tapi kita bisa jawab sebanyak 5-10 pertanyaan. Kenapa? Padahal pertanyaan satu, tapi jawabannya bisa 10. Bahkan semua sisi dari bentuk pertanyaan bisa dia terjemahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Gampangnya? Caranya bagaimana? Ya, maka
kiat-kiat ataupun cara cepat kita merespon. Bukan respon, respect. Beda respon, respect. Kita terus cepat respect dengan apa yang sedang menjadi lawan kita saat itu. Kadang kita mengapa bisa mengerti anak kecil lah dia nggak pandai ngomong, tapi kita tahu apa. Kau nanya, siapa dan pu bahasa anak ni apa? Tapi kita ngerti. Padahal kita enggak kita ikut les bicara anak kecil enggak ada. Tapi kita bisa tahu. Kau nanya. Nah, maka caranya pertama, mana? Asah kemampuan dengan cara, asah kemampuan asah kemampuan dengan cara menelusuri di setiap sudut bahasa. Fahami setiap sudut bahasa, fahami betul-betul fahami adanya. Berawal daripada cara seperti artinya begini. Insan. Apa arti insan? Manusia. Manusia. Ataupun pakai bahasa Arab. Hajib. Manusia. Binatang. Kalau pada manusia ada namanya nafsu. Kalau manusia ada Nafsu. nafsu dan ini maksudnya apa? Apakah hanya sekedar kebetulan? Tidak. Penciptaan Allah dengan kriteria kita yang memiliki dua hal ini, ada pesan moral di baliknya. Karena masing-masing kriterianya. Yang pertama binatang punya nafsu. Bagaimana definisi nafsu? Definisi nafsu al-mutaharriku bil iradah, bergerak karena kehendak. Setiap yang bergerak karena kehendak itu semua karena nafsu. Pada binatang ada, pada manusia juga ada. Artinya pada diri manusia ada ada unsur yang sama dengan binatang, yaitu nafsu. Namun pada manusia ada nafsu juga pada akal. Kalau nafsu definisi yang mutaharik dilihat, kalau akal bagaimana definisinya? Kau nanya, akal definisinya adalah bukan definisi sih, kriteria. Kabulu qabulu lil ilmi, bisa menyerap ilmu. Bisa menyerap ilmu. Menyerap ilmu. Nah, karena pada manusia ada nafsu dan ada akal. Nah, karena pada manusia ada nafsu, ada akal, maka yang mendefinisikan manusia ini adalah manusia yang bagaimana? Tergantung kedua. Ada seseorang yang memang dengan sifat bahaimnya, sifat kebinatangannya, artinya nafsunya lebih condong ke depan. Yang manusia dengan sifat bahaim ke binatang artinya. Manusia dengan sifat kebahaimannya, artinya yang selalu condong ke depan adalah sifat kebinatangannya. Bagaimana sifat binatang? Jangan ada sifat binatang menerkam, apalagi menginjak, menendangkan. Artinya lebih mengedepankan bergerak karena kehendak. Artinya kehendaknya itu kuat. Kan? Nah, maka
Peredakanya. Pesan moral dalam pada diri manusia ada nafsu juga ada akal. Pesan moralnya adalah yang mendefinisikan kamu manusia adalah bagaimana kemanusiaan. Bagaimana kemanusiaan. Artinya pada diri kita itu kalau nafsu namanya bahaim. Kalau akal namanya kemanusiaan. Kita manusia. Definisikan dirimu sebagai manusia dengan kemanusiaanmu, bukan dengan kebahaimanmu. Bahaim binatangmu. Maka kalau misalkan kita mendefinisikan diri dengan menampilkan, mengekspresi apapun yang kita kerjakan dengan sifat bahaimnya, kita manusia ada ikan uli. Bukan manusia kita mampu feed home, tentunya nyuti. Dan binatang kan ada kurung bika mampu home. Katilah ha? Maka perlu yang namanya mengasah akal. Ya, perlu namanya mengasah akal agar pikiran kita, kemampuan nalar kita ini cepat respect terhadap apa yang menjadi lawan kita saat itu. Maka prakteknya di sini pembahasan tentang kira-kira ngerti nggak ini apa? Pembahagian ilmu baharu, arti baharu ilmu manusia tentunya. Kita mengerti nggak? Mengerti. Paham nggak? Paham. Coba dibedah lebih dalam lagi. Pembahagian ilmu hadis. Apa yang kita pahami daripada bahasa seperti itu? Hah? Lihat dulu kriteria hadis. Arti hadis. Hadis artinya sesuatu yang memiliki unsur perubahan. Sudah? Memiliki unsur perubahan? Maka setiap yang memiliki unsur perubahan, setiap yang memiliki unsur perubahan, karena pada diri manusia memiliki unsur perubahan, maka ilmu yang ada pada dirinya terbagi dua. Ya, karena pada diri manusia memiliki unsur perubahan, maka ilmu yang ada pada dirinya terbagi dua. Terbagi dua secara umum. Secara umum. Yang pertama, muktasab. Muktasab, yang kedua ghairu muktasab. Ilmu yang ada pada diri manusia muktasab karena diusaha. Yang sebelumnya kita nggak tahu, sekarang menjadi tahu. Karena kita belajar. Ya, ilmu muktasab. Yang kedua ghairu muktasab. Arti ghairu muktasab ilmu yang memang didapati tanpa usaha. Ilmu yang didapati tanpa usaha. Sudah. Nah, perkara kita ilmu yang mesti kita usaha, yang punya proses, punya tahap. Bagaimana sampai ke tahap kita yakin? Perlu proses. Nah, terkadang kita itu tidak berusaha untuk mengelola kemampuan nalar sehingga salah mendefinisikan sesuatu. Terkadang kita galau masalah BO. Masalah rela HP galau. Nak galau je? Galau. Rela HP galau. Kenapa? Pakar kira galau.
ada sesuatu yang memang dengan rusaknya HP terbatasi, terhalangi. Sesuatu yang sudah menjadi maksudnya. Apa itu? Ya apapun menjadi kebiasaan dia dengan HP-nya. Contoh. Kayak seperti halnya juga misalkan contoh pun galau gundah, diputusin pacar limpak pangaian. Mampus kan uncok baju. Kau galau. Ingat mantan. Ingat mantan sama dengan ingat dosa. Ya bukan Nelly. Ya kan? Ingat mantan sama dengan ingat Dosa. Ingat dosa. Nostalgia awal ngejep kopi. Kopi yang ada gambar lope-nya. Di pinggir laut. Kami aku pun tak ingatnya dosanya. Nampak Kak? Ya, Pak. Karena seharusnya kegundahan yang kita rasakan itu ada nasihat yang paling mendalam. Jika memang kita faham arti masalah. Yang perlu kita bedah sekarang. Jangan sampai kita kemana bumi dah pergi dalam keadaan kita bodoh, goblok memahami masalah yang sedang kita jalani. Ingat, kesedihan hanya kesedihan itu bagaikan pencuri yang mencuri kebahagiaan yang seharusnya kita hidup di dunia ini. Hari ke harinya, masa demi masa itu berlaku yang namanya fitrah Allah. Fitrah Allah wajib kita kelola dengan mendefinisikan tentang kebahagiaan. Hanya susah. Karena itu fitrah Allah. Tapi kalau misalkan anugerah Allah berikan kepada kita setiap hari kita masih hidup, kita masih bernafas segala macamnya, namun kita definisikan dengan sebuah fikiran terbebani, gundah galau segala macam yang saat ada masalah datang. Sebagai bukti kita menjalani anugerah Allah bukan dengan bahagia. Secara tak langsung kita tidak beradab kepada Allah. Hana adab dengan Allah nunggunya. Ngan urang mentang hana adab. Lagi ngan Allah hana adab. Lebih-lebih dong. Nampak kan? Sehingga dalam kita cerahikan disebutkan bahwa orang yang memang lahir di kehidupannya, dia tidak mencari ilmu sehingga keseharian dia itu selalu dalam keadaan tidak beradab dengan Allah, dipastikan meninggal hana lama iman nunggu. Kadiyun. Kapal kau boleh juga akan luar biasa. Kau salah lawan punya urung BU yang nyo lawan kedua kepa. Dengar dah surahnya, dengar kau banyak puyu ulang ni je. Je Dali. Je. Tak bela mesti. Tak apa. Mesti. Kayak ya. Sebagai bukti kita fahami pembahagian ilmu baharu. Berarti ada yang enggak baharu. Siapa dia? Allah. Kalau Allah tidak baharu, maka ilmu Allah tidak terbagi-bagi. Karena kita baharu, maka ilmu kita terbagi-bagi. Nampak? Jadi kita faham. Kalau dalam istilah daknya ilmiah bahasa kalian kuliah namanya dengar buka. Berhati-hatilah jika kalian baca buku ada tanda kutip. Yang pertama, filsafat falasi 1. Yang kedua, hermeneutik 2. Nyo berhati-hati. Berhati-hati. Maka filsafat falasi. Kalau kita lihat bahasanya, kriterianya lebih ke memahami sesuatu memahami sesuatu lewat kebiasaan, dan itu pasti bisa kita pastikan. Karena kebiasaan bisa menerjemahkan sesuatu, bisa kita pastikan tidak. Tapi kalau filsafat falasi yang versinya orang Jerman, tak, kalau orang Prancis enggak tahu saya. Udah lupa. Ya, nyo berhati-hati baca kitab filsafatnya. Filsafat falasi dan hermeneutik. Kalau hermeneutik
rumus-rumus yang sering digunakan untuk menerjemahkan Injil. Injil yang sudah diperbarui, bukan Injil zaman dulu. Nyambung kan? Buktinya saja begini. Ya, mana? Mengapa dalam kena Alkitab yang orang Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Matius, ada itu segala macam kan? Beda generasi dengan ilmunya merumuskan dengan rumus hermeneutik, menerjemahkan apa yang menjadi kalam Tuhan saat itu ya menurut mereka. Maka perlu kita belajar, perlu punya doa. Mataku kok bisa dengku. Ai lo pakai jut. HP kan tu game, jiu na game nan minta game cokak gede menu. Ya, Mbak. Duduk belajar. Semuanya itu jadikan sebagai sarana untuk belajar. Nampak kan? Kadium. Padahal kalau kita cari fahala kulun lil wasail hukmul maqasid. Sarana diberikan hukum tujuan. Ini kayak game-game ni. Apa ni kau bodoh enggak? Awal dah. Tidak. Tak juga. Sudah ya? Sudah? Jadi karena kita punya unsur perubahan. Yang arti unsur perubahan ada gimana? Kalau dalam kitab tauhidnya, dalam kitab Ram Satu Mutun, Wanzur ila nafsika tumman taqili lil alami sulma sufli tajib bihi sun'an badi'an hikami lakin bihi kama dilil adami. Lihatlah pada dirimu apa yang terjadi pada dirimu, sebuah perubahan dari kecil hingga besar segala macam meninggal. Kaya itu perubahan yang ada pada diri kita. Kita pindah objek pandangan kepada langit. Apa yang menjadi perubahan di langit? Perubahan yang terjadi di langit adalah matahari dari timur menjadi ke barat, arah angin yang berubah-ubah, awan yang berpindah-pindah. Nah, setelah itu kita berpindah ke alam yang bawah seperti bumi. Apa yang terjadi di bumi misalkan? Pohon-pohon yang dari kecil hingga besar, ikan yang berpindah-pindah segala macamnya adu. Sebagai bukti bahwa itulah yang namanya dalil unsur perubahan. Walaupun indah perubahan tersebut, tapi sebagai bukti perubahan itu adalah dalilnya kita baharu, dalilnya kita mandi. Jadi bahasa seperti itu, Rehan, aku bah HP ke dia, HP bangai kau apa ke dia? Kedua ke gara-gara kah? Gara-gara kah? Kedua ke? Pernah kedua? Pernah balik? Itu gara-gara kah? Tiga. Menadak dua. Kah? Sesuatu. Bahasa tersebut untuk membantah pemikiran orang yang menganggap dunia itu kekal. Kekalnya itu karena ada reinkarnasi, lagi film Susung Bokong kena ya, ada reinkarnasi. Orang Cina. Reinkarnasi. Misalkan Nelly nanti meninggal, dia udah meninggal, nanti ruhnya itu masuk ke anak orang. Akai Nelly juga kan, itu reinkarnasi. Jadi Dek Yun umurnya panjang, Nelly umurnya pendek, contoh. Jadi si Dek Yun suatu saat bertemu dengan anak cewek yang akhlaknya kayak si Nelly. Oh Nelly, masih kenalkah diriku? Mencoba mengulang memori. Kalau misalkan nangkap, itu reinkarnasi. Kalau enggak nangkap, berarti itu bukan reinkarnasi. Dan fakta yang sekarang banyak orang yang tidak bisa menangkap. Jadi kalau enggak ada, kenapa bahasa reinkarnasi itu ada umumnya? Yang nama reinkarnasi, contoh reinkarnasi. Tung saya meninggal. Kalian panjang umur, amin kakun. Capiko, kena min sagay. Lahade. Ang kibang malahate man nahnu nahkumu bil wahir. Mi hanang wahir hanang girang. Kata lu. Dulu. Kibantah juga bahasa halungnya. Kibantah juga. Lagi awal.
Ya makanya perlu kita berdebat. Bukan sombong ya. Bukan sombong. Saya persilahkan kalian kalau ingin berdebat silahkan. Supaya apa? Supaya jauh level dulu. Supaya terbiasa kepala itu diasah selalu baik tumpul tapi. Membantah-bantah silahkan. Adu-adu argumen silahkan. Yang jangan adu argumen namun disertakan dengan sentimen baik lembu. Lampu ya? Ya, ini ada reinkarnasi. Misalkan contoh saya meninggal. Nah, rupanya si Hadi dia nikah sama Markona mana lah ya mbak. Jadi tiba-tiba dia di pasar ketemu sama anak kecil yang sifatnya kayak saya. Dia mulai berpikir, ini sepertinya terkumur. Ini reinkarnasi. Ya mbak, reinkarnasi. Untuk membuktikan reinkarnasi, datang si Hadi ke anak kecil tersebut. Hai, dek, kenal saya. Lihat baik-baik. Adik ini berpikir, rumus reinkarnasi. Kalau si adik itu dia sadar, oh Bang Hadi, baru itu reinkarnasi. Tapi kalau pikir kotre tidak nemu, itu bukan reinkarnasi. Nah pertanyaan sekarang, faktanya tidak ada yang membuktikan bahwa ada orang yang dianggap reinkarnasi, dia bisa ingat Hanayang. Jadi jika tidak ada, mengapa bahasa reinkarnasi itu ada, ngerti? Seharusnya jika memang reinkarnasi itu ada faktanya. Orang yang jadi reinkarnasinya si Fulan, dia tahu, oh kamu ini kan. Ya reinkarnasi ya kan. Maka lucunya. Apa itu? Menyebutkan sesuatu tanpa keberadaan yang jelas. Maka dalam ilmu tauhid kita di backup dengan bahasa ada amrun wujudi, ada amrun adami. Yang backup benar ni. Maka murahnya lagunya hana kiratan. Umpam ah. Yang lagi apa takutnya lagi ilmu fisika, maka lucu ilmu fisikanya bisa apa takutnya. Alah, makanya kan nonton filem back ke adegan ni mantap. Action nya kan wate filem India, adegan ni ko mesra. Kai kena sejak nya nak muda aja tak boleh lu. Maka lucu ah. Kalau filem putra makna ni. Yang lagi dalam filem Avanger kena. Avenger. Avanger. Ada filem kan Avanger. Kayak macam Abi Avanger. Kena yang Mobius terbalik, yang bisa mengembalikan kita ke masa lalu. Yang ilmiah Cina, tapi pembuktian hana. Tapi tahun 2078 kalau nggak salah ada pembuktian. Nah, kau yang pecahkan pesawat masuk dimensi lain. Nak tahu kalau apa ni nak gaduh le pupunya dia tak kalau HP riwayat HP le aneh-aneh tu. Dah HP ro kalau riwayat internet je. Betul, riwayat YouTube pula je. Betul, dah pun apa. Yang pupu yang kau ubah HP je. Juga. Macam-macam. Boleh anda? Kembali. Betul, dah aku nak buka. Buka internet. Lagi apa? Buka YouTube internet lah. Internet. Balik yang lain. Story. Sorry. Ya. Ya Nabi Assalamualaikum. Dari Sulaiman bendera kuningnya. Kai tigarah cinta putra. Anaknya nyo yakin nak sesuatu. Jauh. Yang dah jelas ha? Ini yang liu. Kalau sudah jelas, hari apa dulu saja. Duduk betul. Wallahu. Astagfirullahaladzim. Wallahu. Ada pertanyaan? Nah, pertanyaan? Topik apa? Oh, David. Apa hukumnya? Berayut su. Tengok lidik tahu ni. Apa hukumnya?
Pokoknya berbohong untuk menghindari sifat Oh. apa namanya? Belum sadar. Oh, Ayo. Ayo Ge. Sifat Dengki. tahan. Sombong. kelebihan kita untuk menghindari itu. Oh. Itu contoh bohong nih. Merendahi itu. Merendah. Merendahi. Merendahi. Baguslah. Berbohong tapi merendah. Ya. Bagus merendah diri kan. Bagus. Koprak bagus. Mana dalilnya kata mereka? Kata mereka. Kemana kata mereka mana dalilnya? Dalilnya lah dosa ini. Ya Nabi melarang orang lain mengatakan ke dirinya itu dengan kata-kata sayyidun, penghulu. Baguslah. Kan? Tawadhu. Kadang kenyang pernah kadang nak ilmu ki. Kenyang kadang ke? Bohong tapi berbagi. Itulah maksud tadi. Nyanyi ini pernah sabar memang gimana? Mana sabar pula mau? Iya. Ya, dalil. Hanya Dalil. Apa hukumnya Ustaz? Iya. Bagi suami istri yang Iya. Ya? Santai. Pertanyaan yang kira-kira yang pertama. Mana dia? Sekadar dengan fitrah kita sekarang. Ngapain tanya suami istri? ilmu. Kalau pas sama suami istri, aduh. Parah. Enggak soalnya ada kaitannya Ustaz. Dengar dulu. Oh kaitannya ada kaitannya. Coba bilang kaitannya apa coba? Kan tadi tentang apa? Aurat. Terus kalau suami istri belum mandi nggak pakai apa-apa berdua kan? Oh, halalan thayyibah. Halalan toiban. Yang halalan pakai thayyibah dong. Kalau kasih Yang pertama dikatakan halal karena enggak haram. Iya. Dikatakan thayyibah apa? Oh, yang horor. Bahagia. Bicara masalah suami istri. Orangnya memang sudah menjadi halalan. Apa pendek orang Taiwan. Dinamakan ya wasumiyat bidzalika, dan dinamakan akan thayyiban kepada halalan thayyiban karena setiap aspek kerjaan, melihat dan segala macamnya dunia mengundang hasrat, yang mengundang syahwat. Ya. Semuanya pahala yang bukan jelek-jelek. Apalagi misalkan contoh apa? Ya, maka perlu buat nikah supaya tahu ada adabnya. Pas tunggu. Tak tu ke? Setuju tunggu. Maka tewaknya. Sehat. Hai. Istri mengajak suaminya SPNN diberikan pahala umrah walau enggak bisa umrah. Masya Allah. Gimana nunggu? Umrah. Berarti berapa kali kita ajak? Yang sebanyak itu pula. Pahala banyak. Kira gimana? 5 kali. Din. Kalau suami istri pupuknya begini, tangannya nggak kayak kalian. Celah jemarinya isi sendiri. Ya. Ya tahu kan? Nah, ini diisi sama pasangan kekasih halalan thayyiban. Selama apa? Misalkan bukunya jam 11 sampai subuh pun seperti itu. Berapa jam dia? Selama itu pula banyaknya pahala bertambah. Yang enggak pahala menikah. Sehingga disebutkan dalam oleh Imam Hasan Basri, al-uzzab min asbabil junun. Jomblo bahagian daripada sebab-sebab orang menjadi gila. Bungo. Uzzab.
Jomblo yang bagaimana yang bisa menjadi gila dan hukumnya haram besar? Jomblo yang memang secara harfiahnya da menjadi za. Azab. Uzab menjadi azab. Maka kalau sudah uzab menjadi azab, kalau cowok pergi sendirian hukumnya makruh, kalau cewek pergi sendirian hukumnya haram. Kenapa makruh yang cowok? Makruhnya karena kalau nggak ada kawan, pikirannya sering kosong. Pada saat sering kosong, sering kepalanya pusing kisah. Nah, kalau cewek yang sudah uzab menjadi azab, kebiasaan dia suka berpenampilan untuk dilihat orang. Yang uzab menjadi azab, yang kayak kompoin di bateri. Kalau misal kau udah pakai baju-baju yang depannya masuk ke sini. Alah kupu. Kupu lucu ah. Ada yang sebelah ini keluar. Ada pecah daripada. Oh bangai. Udah. Jadi tak jadi masalah, malah pahala. Ngerti ya? Malah apa? Pahala. Din. Sudah? Ada cewek itu bertanya? Ada yang nak bilang mau? Puno kat Tuan, jadi tak mau nanya anda? Tak mau anda, kau itu lo surau bertanya. Anda itu yang tu bang? Iban? Yang kemarin tu. Ada? Ratna ada? Penny? Ada? Emalia? Terlupa juga ni. Ani? Ada? Bukan color, sekejap apa color? Kalau tidak ada, wallahu a'lam. Bisawab. Terima udah nih. Dah, lawan. Jangan lagi.